Five News, High Views, High Five. Hai sahabat Kompas.com, High Five kembali lagi dengan berita dan informasi terpopuler hari ini. Dan inilah 5 berita terpopuler edisi 12 Mei 2022. Warga di wilayah Kherson, Ukraina yang diduduki pasukan Rusia berencana meminta kepada Presiden Vladimir Putin untuk bergabung ke Rusia. Rusia mengatakan hal itu merupakan kehendak penduduk Kherson sendiri. Kherson adalah wilayah pertama yang dianeksasi Rusia sejak invasi dimulai. Menanggapi hal itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam orang-orang yang diambil oleh Rusia sebagai kolaborator. Zelensky mengatakan Rusia telah membuat pernyataan kebodohan kosmik dan akan membebaskan wilayah Ukraina dari Rusia. Wartawan Palestina Amerika Shirin Abu Akleh dari jaringan Al Jazeera ditembak mati pada Rabu 11 Mei 2022 dalam serangan militer Israel di tepi barat. Saluran TV Qatar menuduh bahwa pasukan Israel dengan sengaja dan menembak Abu Akleh di kepala selama kerusuhan di kamp pengungsi Jenin terjadi. Namun di sisi lain, Perdana Menteri Israel Naftali Bennett mengatakan bahwa pelaku diduga adalah orang Palestina bersenjata yang menembak secara membabi buta. Amerika Serikat mengkritik China dan Rusia yang menentang tindakan lebih lanjut dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk Korea Utara. China dan Rusia mengambil sikap berlawanan dari AS di Dewan Keamanan PBB pada Rabu 11 Mei 2022. Pembicaraan itu membahas cara untuk mengurangi ketegangan dengan Korea Utara. Sementara itu, delegasi AS menyarankan untuk menjatuhkan lebih banyak sanksi terhadap Korea Utara, sedangkan China dan Rusia justru menyerukan pelonggaran. Sejauh ini, Korea Utara sendiri telah melakukan uji coba rudal sebanyak 15 kali dan mengabaikan sanksi. Hakim menolak nota keberatan atau eksepsi terdakwa kasus dugaan penganiayaan MKC, Irjen Napoleon Bonaparte. Putusan ini disampaikan dalam sidang dengan agenda putusan sela kasus penganiayaan oleh Napoleon pada Kamis 12 Mei 2022. Atas putusan ini, hakim menyatakan sidang Napoleon akan berlanjut ke tahap pembuktian. Sementara itu, usai persidangan, Napoleon menyinggung sejumlah pihak yang menjerumuskannya ke dalam kasus ini dan sesumbar akan membuktikan tuduhan-tuduhan tersebut adalah salah. Pemerintah akan menyiapkan pola kerja baru bagi aparatur sipil negara. Pola kerja ini adalah bekerja secara fleksibel dari mana saja dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Hal itu disampaikan oleh Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara Satya Pratama. Pola kerja ini dikaji berdasarkan praktik WFO-WFH yang terbukti berjalan dengan baik dan berhasil pada saat pandemi COVID-19. Itu tadi 5 berita paling populer hari ini. Kompas.com, jernih melihat dunia. Five News, High Views, High Five.